Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Unilever Indonesia Tbk, dan kode sahamnya adalah UNVR. Dan memang kami memilih UNVR ini dalam rangka kami memilih beberapa saham blue chip yang kami bedah untuk persiapan window dressing tanpa ada maksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual Unilever. Kami hanya ingin memberikan sedikit tambahan kasanah pengetahuan tentang emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada ajakan membeli atau menjual. Dan Unilever Indonesia sebenarnya ada sebuah perusahaan yang didirikan sudah cukup tua, yaitu tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Levers Sepabrikan NV dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Kantor pusat Unilever sendiri berlokasi di Geraha Unilever, BSD Green Office Park, Kafling 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang. Dan pabriknya berlokasi di Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok O, Jalan Jababeka 5 Blok V, nomor 14-16, kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga masih memiliki satu pabrik lagi di Jawa Timur, yaitu di Jalan Rungkut Industri 5, nomor 5-11, kawasan industri Rungkut. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha UNVR meliputi bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan produk teh, dan juga minuman sari buah. Beberapa merek terkenal yang dimiliki Unilever Indonesia antara lain Domestos, Molto, Rinso, Chief, Unilever Pure, Surf, Sunlight, Vixal, Superpel, Wipol, Sabun Lux, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, pasta gigi Close Up, Fair and Lovely, Sweet Sal bedak bayi, Pond's, Tresemme, Dove, Pepsodent, Axe, Clear, Vaseline, Citra, Sariwangi, Bango, Blue Band, Royco, Buah Vita, Walls Ice Cream, Lipton, Magnum, Cornetto, Pedal Pop, Fizz, Populer, dan Viennetta. Jadi begitu banyak memang produk-produk dari Unilever yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Walaupun ada merek yang masuk dan juga ada merek yang keluar, seperti contohnya Blue Band yang sudah tidak lagi bersama dengan Unilever. Dan Unilever sendiri adalah sebuah saham yang kemarin ditutup dengan harga 7.625 atau melemah 50 poin atau 0,65% dengan nilai pasar atau market cap sebesar 290,89 triliun dengan total transaksi 167,78 miliar. Jadi saham Unilever ini sangat tinggi liquidity-nya atau sangat liquid, dan market capitalnya pun sangat besar. Dan kalau kita lihat
Unilever sendiri sebenarnya sudah melantai di pasar modal Indonesia sangat lama, mulai dari 11 Januari 1982. Dan kalau kita lihat dari segi kepemilikan saham, maka Unilever Indonesia Holding BV tampil sebagai pengendali dengan 84,99%. Sedangkan masyarakat hanya mempunyai 15,01%. Dan kalau kita lihat, Unilever baru saja melakukan pergantian komisaris, di mana presiden komisarisnya adalah Herman Bekshi, dengan presiden direkturnya adalah Irma Noviarty. Tapi yang perlu diperhatikan adalah adanya dua nama terkenal, yaitu di jajaran komisaris. Yang pertama siapa lagi kalau bukan bekas menteri dan juga bekas dirut PT Kereta Api, yaitu Bapak Ignatius Yonan. Bapak Ignatius Yonan yang masuk dalam jajaran komisaris Unilever, dan satu lagi adalah Hikmawanto Juwana. Ya, jadi ada beberapa nama komisaris yang cukup terkenal. Jadi kalau kita lihat, Herman Bekshi sendiri adalah mantan presiden direktur yang dipindah ke presiden komisaris. Dan kalau kita lihat, memang dari sejak tahun 2018, EPS atau earning per share dari Unilever dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Jadi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan, dan 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di tengah pandemi COVID-19, EPS Unilever ini hanya turun sedikit sekali. Bahkan di kuartal ketiga ini berhasil membukukan penjualan atau berhasil membukukan earning yang sama dengan tahun lalu. Bahkan naik juga daripada pendapatannya di kuartal kedua. Jadi sebenarnya di tengah pandemi COVID ini, Unilever masih mencatatkan hasil yang bagus. Seharusnya kalau tidak ada COVID, tahun ini 2020 menjadi suatu yang baik bagi Unilever. Total penjualan dari Unilever sendiri adalah 32,46 triliun, asetnya 21 triliun, liabilitasnya adalah 14,59 triliun, equity 6,49 triliun, dengan net profit sebesar 5,44 triliun. Dan book value per share dari Unilever adalah 170. Dan ini memang menghasilkan valuasi yang cukup mengerikan ya. Kenapa cukup mengerikan? Kalau kita lihat, price earning ratio dari Unilever adalah 40,12 kali. Dan PBV dari Unilever adalah 44,85 kali. Jadi secara valuasi Unilever ini memang saham yang sangat mahal. Tapi itu sebanding dengan profitabilitasnya atau profitability-nya, di mana angka profit dari Unilever juga cukup luar biasa. Yang pertama adalah net profit margin, di mana net profit margin Unilever adalah 16,76%, jadi sangat kecil. Memang kalau kita lihat dibandingkan price to book value ratio-nya yang 44 kali atau PR-nya yang 40 kali, NPF-nya yang 16,76 kayaknya masih kecil ya, kalah. Tetapi kalau kita lihat dari segi ROE dan ROA-nya, di mana return on equity-nya atau ROE adalah 111,8%, yang saya rasa merupakan salah satu yang tertinggi di pasar modal Indonesia, dan ROA-nya yang 34,4%, saya pikir wajarlah Unilever dihargai pasar atau divaluasi sangat tinggi, karena memang labanya dari segi profitability cukup meyakinkan. Salah satu kelemahan Unilever selain valuasi adalah debt equity ratio atau rasio utang, di mana rasio utang Unilever sangat tinggi, yaitu 225%. Dan Unilever sendiri adalah sebuah saham yang rutin membagikan dividen, bahkan tercatat 2015 sampai 2019 bahkan 2020 di kala COVID-19, Unilever rutin selalu membagi dividen
2 kali setahun. Dan kalau kita lihat sekarang di performan harga Unilever sendiri, Unilever dalam 1 bulan terakhir bergerak dari 7.525 sampai dengan 7.900. Ini membuat harga Unilever saat ini 7.625. Sudah sangat murah. Sedangkan harga tertinggi Unilever secara year to date adalah 8.800. Dengan harga tertinggi 3 tahun terakhir adalah 11.620. Dan kalau kita lihat investor asing sendiri di Unilever selama 1 bulan terakhir memang mencatatkan net foreign sale sebesar 478,64 miliar. Dan selama 1 tahun terakhir Unilever tercatat mendapatkan net foreign sale sebesar 1,72 triliun. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan memasukkan Unilever ke dalam saham yang Anda masukkan untuk watchlist di akhir tahun ini untuk window dressing? Mengingat Unilever sendiri sudah cukup lama berada dalam fase sideways sejak mulai stock split. Anda yang memutuskan, kami hanya memberikan informasinya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carkaya.id. Sampai jumpa.